Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi hadap ilahi. Apa yang engkau cari, tak ada yang berarti. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah ya Pak Ustadz. Sekarang kita untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ibu, ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumita. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, pahala apakah yang kita peroleh dengan kita berkurban sapi dengan 7 orang? Yang sapinya itu kita sendiri yang belikan untuk mengajak 7 orang berkurban. Jadi pahala yang kita peroleh itu apa saja? Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Pak Ustadz. Tentu menjadi satu keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sanggup untuk berkurban satu sapi. Jadi dia satu keluarga, dia beli sapi. Biasa kan kita satu keluarga satu orang mewakili. Makanya kalau tidak bisa satu keluarga itu cukup satu orang mewakili dari keluarga. Jadi di masjid itu sapi satu A B C D F G itu orang berbeda. Sapi 2 ada yang mengatas nama satu keluarga. Alhamdulillah, berarti sama saja sebenarnya bagi orang yang rela berkurban dengan segala upaya dan hartanya, ya tentu kemuliaan pahala yang akan dapatkan pasti lebih besar dibanding yang satu-satu. Cuman tadi sebenarnya pada prinsipnya ketika kita respon terhadap ketaatan, perintah Allah, kewajiban termasuk yang disunnahkan, kita harus yakin betapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, atau man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, barang siapa yang berbuat satu kebaikan dia akan mendapatkan 10. Bahkan ila sab'ati di'fin, bisa 70 sampai ila ad'afin katsira, sampai tak terbilang. Saking banyak. Kenapa? Kalau Allah berkehendak insya'a falyudha'af. Jadi kalau berkehendak dia dapat gandakan. Bahkan kita nggak bisa itu. Yang pasti setiap yang sudah kita berikan dengan keikhlasan, maka kata Allah, la yanallu luhuma wala dima'uha walakin yanal taqwa minkum. Daging hewan yang kita sembelih, darah yang kita tumpahkan, daging kita bagikan semata-mata tidak akan bisa memberikan apa-apa kecuali di situ karena ketakwaan kepada Allah. Apalagi kita sudah ikhlas sebagai wujud takwa untuk berkurban pada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti kebaikannya, pahalanya akan banyak kita dapatkan. Akan besar, tanpa gitu ya. Kita perlu memastikan apakah sebesar Gunung Uhud, gitu ya. Gunung Ka'bah, Gunung Kelut, atau gunung siapa? Kalau Gunung Ka'bah kan gunung kamu kan? Oh itu Gunung Ka'bah kan ya, berarti kamu punya gunung kan? Nah, nggak perlu dihitung pun, dihitung tetap gitu ya, pasti dapat. Berarti bagaimana ketaatan kita pada Allah kita tunjukkan. Ya Allah, alhamdulillah aku punya rezeki, tahun aku berkurban satu sapi. Masya Allah. Kan biasa itu. Bagi orang yang mampu berapa nian itu. Ya, bagi yang makanya kalau kita tidak kemampuan untuk satu sapi, ya kita
berkolaborasi Satu. menjadi 7 orang. Iya, satu-satu. jadi- Tapi tetap saja kebaikan itu adalah akar kebaikan. iya. Allah pasti beri semua itu untuk kita. Allah kan melihat siapa yang lebih serius, siapa yang lebih berupaya, siapa yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Cuman harus yakin tetap bahwa kebaikan pasti balas kebaikan. Pasti. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah Allah mendustakan janjinya. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau Iya. berkurban ya Pak Ustadz ya. Apalagi kalau kurbannya sapi. Nah, itu langsung aja ya Tat ya. Iya. Tapi gini Tat, kalau misalnya nih kita anggaplah misalnya Ranti mau berkurban sapi 1 ekor. Tapi atas nama Ranti nih jadi sama keluarga misal. Iya. Tapi aduh kayaknya nih yang si A, si B, si C ada teman-teman kita atau mungkin ada tetangga kita tuh yang belum bisa berkurban. Kurang mampu lah misalkan begitu. Jadi 7 nama tadi kita ambil dari si A, si B, si C gitu. Jadi mereka berkurban tapi yang bayarin kita gitu. Boleh saja. Boleh-boleh saja Jadi seperti kita itu ya. melibatkan Gitu dia, ya, Bu, ya. kita melibatkan orang lain iya. agar dia juga dapat kebaikan. Iya, iya. Pokoknya Bapak Ibu niat saya berkurban, kalau memang tengah-tengahnya kemampuan, insya Allah ikut barisan saya. Nah, kita niatkan Bu, kurban ya. untuk kita, Luar ya biasa. kan? Ya enggak masalah. Mengajak kebaikan itu kan baik. Ada orang yang tidak punya kemampuan tapi dia pengen sekali berkurban. Sama kayak kita. Si fulan pengen banget umroh, nggak ada duit. Kita berangkat kan? Kan gitu. Amin. Jadi ikut barisan kita. Mau Pak Ustadz nanti mau Pak Ustadz? Iya. Dibayarin Pak Ustadz maksudnya gitu. Iya. Gitu ya. Gitu ya Ibu Jumiati. Benar ya? Jumina. Jumita. Baik. Ada lagi? Hah? Beda nama potong kambing. Benar, potong kambing lagi jadi 2 berarti bulan ini gitu ya. Untuk kurban sama itu. Baik. Masih ada pertanyaan? Kami persilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah kita berkurban tapi belum akikah? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Jadi gimana tuh? antara kurban akikah ini ibadah sendiri-sendiri. Ya. Dia tidak ada korelasi yang mengikat. Seolah-olah kalau belum akikah Nggak boleh kurban, nggak boleh kurban. gitu ya. Tidak. Jadi kalau memang dia saat berkurban, waktu akikah belum punya kemampuan, di saat kurban dia punya kemampuan, enggak apa-apa berkurban, silakan saja. Tidak menjadi syarat harus berkurban, harus akikah dulu, enggak. Ya, boleh jadi ketika dulu mau akikah enggak punya, belum Iya, punya. iya. Saat berkurban Bisa, bisa, gitu ya. ya enggak apa-apa, dahulukan kurban. Nanti kalau punya kemampuan lagi diakikahkan lagi. Jadi nggak masalah Jadi dia bisa gitu ya. ibadah sendiri-sendiri, enggak terikat. Memang di sebagai masyarakat kita kadang begitu. Lah Iya. kau nih kok berkurban belum akikah? Akikah aja belum gitu ya. Enggak, salah. Dia ibadah yang tidak berkaitan harus mengikat, enggak. Dia berdiri sendiri-sendiri. Akikah memang terkait dengan kelahiran, kurban bulan Zulhijjah. Iya. Jadi di saat menjelang Zulhijjah kita punya kemampuan, sudah dipersiapkan, enggak apa berkurban. Nanti di reschedule lagi untuk akikah. Iya. Kan begitu. Jadi tidak mesti seolah-olah akikah dulu. Nggak Kan boleh akikah kan gitu juga ya, enggak Tat, ya. wajib. Dia Sunnah sama juga. sunnah muakkad. Sebaiknya lakukan. Kebetulan kurban bisa. Lakukanlah kurban. Nanti akikah bisa. Selesaikan akikah. Sudah akikah bisa kurban lagi. Terus begitu. Karena kurban kan tiap tahun. Kalau akikah Iya. sekali aja seumur hidup Iya, udah gitu ya sudah. Pak Ustadz ya. Iya. Jadi boleh Ibu, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah, nggak mesti harus akikah dulu baru Iya. bisa berkurban. Gitu ya, pertanyaannya sudah terjawab. Baik, selanjutnya siapa? Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nur Islamia. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Silakan. apa hukumnya jika ingin berkorban tapi uangnya dari berhutang? Berkurban tapi dari berutang. Nah, gimana nih, ribet Iya. juga ya. Ada gitu ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya kita jawab ya. Ya. Jadi kan hutang itu kan perkara muamalah ya. Bahwa memang diperkenankan untuk berhutang. Iya. Dalam persoalan muamalah itu boleh. Yang penting akadnya jelas, lalu punya niat untuk mengembalikan. Karena ada juga banyak di antara kita itu mau berhutang tapi susah mengembalikan. Ini masalah. Mudah berhutang, minjamnya mudah mudahnya gitu ya. mudah berasan, ditagih banyak alasan. Banyak alasan. Nah, ini Iya, Ryan. benar itu, Pak Tiba-tiba Ustadz. amnesia. Iya. Bertemu di pesta tutup muka. Iya. Bertemu di pesta berpaling wajah. Nah, ini masalah kan? Allahu Akbar. Ya sama ketika orang umroh ya. Iya. Dia mau umroh tapi nggak bisa, dia harus berhutang. Iya. Boleh saja kalau memang itu tidak memberatkan. Khawatir nanti
Karena kalau kita melakukan ibadah, selesai dilakukan, sementara ada tanggungan, kadang kita motivasinya beda. Ya. Maka saya tidak menyarankan orang umroh itu yang talangan. Bilangnya, umroh dulu nanti bayar belakangan. Umroh sudah, orang mau bayar pasti malas lagi. Iya. Karena sudah umroh, nah, itu kan bermasalah nantinya. Nah, sama kayak kurban, kalau memang dengan kalkulasinya dia akan bisa, desokin tidak masalah. Karena jangan sampai kurban itu sunnah, membayar hutang itu wajib. Iya. Gara-gara untuk sunnah yang wajib ditinggalkan, kan macet. Nah ini. Kurban sudah, Mecot ini. hutang nggak boleh bayar-bayar, alasan susah. Iya. Padahal itu wajib, sementara kurban sunnah. Iya. Nah, kalau memang bisa dikalkulasi, ada uang yang bisa nutupi tiap bulan dari hutang tadi, ya nggak masalah. Tapi harus komitmen betul. Jangan sampai tadi, karena beragama itu juga perlu prioritas. Ada namanya fikih prioritas. Mana yang mesti kita dahulukan. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Gara-gara kita semangat untuk berkurban, lalu hutang yang wajib dibayar tidak terbayar. Dan jangan niatnya hanya untuk ikut-ikutan, begitu ya Pak Ustadz. Ya, Kalau niatnya mampu, karena apa-apa. Allah itu pasti. Oke lah, kita nggak bisa berkurban, kita nggak bisa berhaji. Sekarang upaya kita apa? Bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan jiwa dan raga untuk taat kepada agama dan perintahnya. Ya, sholat 5 waktu dikerjakan. Kan begitu macetnya. Haji tidak ada kemampuan, tidak ada panggilan. Ya, kurban tidak ada duit. Tapi sholat tidak. Cak mana cerita? Ya kan? Oke, baik-baik. Jujur nggak mau. Ibadah bawa belur, ngomong ngelantur. Ya gimana kan? Lengkap sudah ya, komplit lah kalau begitu. Jadi kalaupun nggak bisa bawa kurban, nggak punya duit, nggak bisa haji, ya taat-taatan lah. Sholat 5 waktu dikerjakan. Ngaji, diserdak. Dengan orang baik-baik, ya kan? Muka itu memberikan kebaikan, bukan mendatangkan kehororan. Asal ketemu takut, asal ketemu orang ngeri. Jadi macet betul gitu. Berpikirnya kan begitu. Iya. Jadi begitu ya Ibu ya. Nanti kita kupas-kupas lagi, tapi kita jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.